Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah kalau gitu. Udah pada tahu nggak kita hari ini mau belajar materi apa? Ya, pintar. Kita pagi hari ini akan belajar materi pemanasan global. Nah, sering kita dengar sih ya, setiap kita berbicara mengenai pemanasan global tentunya sering disinggung juga yang namanya efek rumah kaca. Nah, coba kita lihat nih ya, efek rumah kaca. Nah, di situ ada gambar di slide. Coba kalian amati. Nah, efek rumah kaca ini merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Nah, prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Nah, panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Nah, sudah jelas sepertinya kalian lihat seperti gambar yang di slide, seperti yang katanya ibu tadi ya. Nah, mengutip dari para ilmuwan pada saat itu mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824, yaitu Joseph Fourier. Nah, beliau menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau bisa disebut 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Oke. Nah, ini selanjutnya pemanasan global atau sering disebut global warming. Nah, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, aktivitas manusia itu selalu menghasilkan berbagai zat kan. Nah, sisa buangan zat yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer itu dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Nah, berbagai aktivitas manusia nih ya, seperti contohnya itu penggunaan bahan bakar fosil, penebangan,
dan pembakaran hutan. Terus penebangan dan pembakaran hutan itu yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah banyak, lebih dari beberapa periode. Nah, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 ini akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Nah, banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Oke. Setelah kita mengetahui pengertian pemanasan global, mari kita bahas lebih dalam mengenai penyebab pemanasan global. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau penyebab pemanasan global. Yang pertama itu emisi CO2. Nah, emisi CO2 ini yang berasal dari pembakaran bahan-bahan fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Terus yang kedua, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gas olin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Nah, yang keempat yaitu deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, yang kelima ini penggunaan chlorofluorocarbons dalam refrigerator atau pendingin. Nah, dari 5 penyebab pemanasan global ini, Ibu rasa kalian sudah memahami ya mengenai pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik, sudah dapat kita ketahui bersama. Terus bahan bakar alat-alat transportasi yang semakin hari semakin meningkat. Terus pendingin atau bisa disebut kulkas gitu ya, tapi gampangnya itu saya rasa di setiap rumah itu memiliki kulkas, hampir 99% lah ya. Nah, dari penyebab-penyebab ini bakal menimbulkan dampak. Nah, apa dampak dari pemanasan global itu? Nah, kita lihat slide berikutnya. Oke, dampak dari pemanasan global ini. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Nah, di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak, atau bisa disebut perbedaan temperatur ya. Nah, tingginya temperatur bumi ini dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan serta secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Nah, yang kedua, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Nah, mencairnya glasier ini bukan hanya menyebabkan kadar air laut meningkat. Nah, begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Nah, yang keempat, hilangnya terumbu karang. Ada sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Nah, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Nah, sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima ini, kepunahan spesies yang semakin meluas.
menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies makin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Oke, selanjutnya yaitu yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Nah, ini yang sangat merugikan bagi warga Indonesia terutama ya, yang notabene petani gitu. Nah, menurut penelitian terbaru itu terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini merupakan salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau bisa disebut sinar UV yang sering kita dengar ya. Nah, berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, dari dampak-dampak tersebut, apakah tidak ada usaha atau upaya atau cara untuk menanggulangi pemanasan global gitu ya? Tentunya ada gitu. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, cara menanggulangi pemanasan global. Nih, sebenarnya penyebab terbesar pemanasan global itu adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia yang akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. Nah, dari kerusakan lapisan ozon itu merupakan salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Nah, ini ada beberapa cara untuk menanggulangi pemanasan global, yaitu yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurai penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan gitu ya. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, ada penelitian dari Louisiana Tech University ya. Nah, di situ menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Nah, mungkin nanti kalian bisa mencoba ya di rumahnya, coba bikin bikin tabung plastik gitu dengan diameter 20 cm, mungkin ada termometer, terus tanaman kacang hijau, dan ada stopwatch tentunya ya. Nah, di situ coba kalian coba masukin termometer di tabung. Nah, masukkan
5 tanaman kacang hijau ke dalam tabung itu. Kemudian masukkan termometer pada tabung A, tabung B. Nah, letakkan kedua tabung plastik di bawah sinar matahari. Terus kalian catat. Nah, itu mungkin ada perbedaan ya. Nah, sebelum masukkan ke tabung B kan masukkan ke termometer tabung A. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya, mungkin kalian ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya efek rumah kaca ini merupakan proses pemanasan yang alami. Nah, yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa mari kita jaga bumi kita dan kita rawat dengan baik-baik. Kurangi penggunaan bahan bakar fosil, terutama kalian nih, kalau cuma deket disuruh ibunya beli apa, deket gak usah pakai motor lah, tanpa ada bahan bakar kan bisa jalan kaki gitu tuh. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.